Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 12 SMK swasta Bipah Midin. Bab 1, wirausaha produk kerajinan hiasan dari limbah. A. Kerajinan sebagai bagian dari industri kreatif. Dunia telah melewati 4 gelombang peradaban ekonomi, yaitu yang pertama adalah ekonomi pertanian. Ada penjelasannya, pertanian menjadi penggerak ekonomi utama. Gelombang tersebut dikenal dengan gelombang ekonomi pertanian. Nah, jadi di awal perekonomian dunia, yang pertama kali muncul adalah ekonomi pertanian, di mana orang-orang menanam padi dan kemudian untuk dijual. Kemudian setelah ekonomi pertanian berkembang, muncullah ekonomi industri. Revolusi industri dan permesinan membawa babak baru bagi perekonomian. Industri manufaktur bermunculan dan menghasilkan produk secara massal. Ekonomi industri di sini maksudnya adalah seperti tentang penyediaan produk permesinan yang membantu pertanian. Misalnya alat untuk di persawahan. Kemudian bisa juga untuk mobil, kendaraan, dan lain-lain. Nah, itu salah satu contoh ekonomi industri. Selanjutnya, yang ketiga adalah ekonomi informasi. Gelombang berikutnya muncul karena inovasi di bidang informasi. Contohnya seperti perkembangan informasi cetak berubah ke informasi digital. Selanjutnya, ekonomi kreatif. Sarana dan sumber daya fisik memiliki keterbatasan. Ide dan gagasan kreatif dapat memberikan solusi untuk keterbatasan fisik yang ada. Nah, ekonomi kreatif ini adalah ekonomi yang sedang berkembang pada saat ini. Nanti saya jelaskan beberapa contoh ekonomi kreatif yang timbul pada saat sekarang. Nah, industri kreatif dikelompokkan menjadi 14 sektor, yaitu yang pertama adalah arsitektur, desain, fashion, kerajinan, penerbitan dan percetakan, televisi dan radio, musik, film, video dan fotografi, periklanan, layanan komputer dan piranti lunak, pasar dan barang seni, riset dan pengembangan, serta yang terakhir adalah permainan interaktif. Nah, semuanya ini adalah termasuk dari industri kreatif yang diciptakan orang-orang untuk merubah tatanan ekonomi dunia. B. Kewirausahaan produk kerajinan. Hukum ekonomi dasar menjelaskan hubungan antara ketersediaan barang di pasar atau supply dan permintaan pembeli, demand. Titik temu antara permintaan dan pengadaan adalah penetapan harga jual produk. Ketersediaan barang yang melebihi permintaan pembeli akan menurunkan harga barang. Sebaliknya, ketersediaan barang yang lebih rendah daripada permintaan pembeli dapat menyebabkan harga barang menjadi tinggi. Produk kerajinan memanfaatkan keterampilan tangan. Proses pengerjaan produk kerajinan membutuhkan waktu yang lama. Industri kerajinan hanya dapat menghasilkan jumlah barang yang terbatas dalam rentang waktu tertentu. Berbeda dengan industri manufaktur yang mampu menghasilkan produk dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat. Hal tersebut memberikan peluang produk kerajinan dengan keunikannya untuk memasuki pasar sebagai produk dengan jumlah terbatas atau limited edition, atau bisa juga disebut dengan limited product. Produk yang unik dengan jumlah terbatas dapat memiliki harga jual yang tinggi. Di sini disebutkan produk kerajinan yang memanfaatkan keterampilan tangan membutuhkan waktu yang lama. Contohnya seperti anyaman keranjang, itu dibuat menggunakan tangan sehingga prosesnya menjadi lama. Berbeda dengan industri. Industri di sini adalah hasil produk yang dihasilkan suatu pabrik, misalnya ban, mobil, motor, dan sebagainya. Bisa diproduk dalam jumlah besar dan dalam waktu yang singkat. Di sini juga dijelaskan, limited product juga bisa memiliki harga jual yang tinggi. Kenapa? Karena keunikan dan ketersediaan produk yang sedikit itulah yang membuat dia lebih dihargai. Peluang kerajinan untuk menjadi produk dengan harga yang tinggi harus dipastikan dengan melakukan riset pasar terhadap minat dan selera pembeli.
Hasil riset pasar akan mendasari proses perancangan produk kerajinan yang inovatif. Rancangan produk terwujud melalui kegiatan wirausaha dengan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja, pasar, dan pendanaan. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal pula dengan sebutan 6M, yakni man, money, material, machine, method, dan market. Nah, ini 6M yang diambil dari semua huruf awal. Ada man yang berarti manusia, money yang berarti uang, material yang berarti bahan, machine yang berarti peralatan, method atau cara kerja, dan market yaitu pasar. Mari kita simak penjelasannya. Man atau SDM saat ini biasa disebutkan dengan istilah manpower atau mind power, adalah personel atau orang-orang yang terlibat dalam wirausaha tersebut. Wirausaha yang berhasil salah satunya adalah apabila berhasil mengelola sumber daya manusia yang terlibat dalam setiap proses yang terjadi dalam usaha. Pengelolaan sumber daya manusia juga termasuk pengelolaan ide-ide inovatif yang dapat bermanfaat baik untuk perkembangan produk dan maupun usaha secara umum. Yang kedua adalah money, dapat dipahami sebagai dana yang menjadi modal usaha, perputaran uang melalui pengeluaran dan pemasukan yang terjadi dalam usaha tersebut. Kemampuan pengelolaan uang termasuk kemampuan mengelola keuntungan yang diperoleh untuk pengembangan usaha agar menjadi lebih besar. Selanjutnya ada material, machine, dan method terkait langsung dengan proses produksi yang terjadi dalam usaha tersebut. Kemampuan wirausahawan dalam mengelola produksi yang efektif dan efisien dapat menghasilkan keuntungan wirausaha yang lebih besar. Selanjutnya ada market, adalah pasar sasaran dari produk yang dihasilkan oleh suatu usaha. Pengetahuan tentang pasar sasaran menjadi salah satu kunci penting untuk keberhasilan suatu usaha. Wirausaha dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar. Dengan demikian, peluang produk diserap pasar akan lebih besar. Riset tentang pasar bertujuan pula untuk mengenali pesaing yang ada di pasar tersebut. Posisi suatu usaha terhadap pesaingnya harus diketahui oleh wirausahawan agar dapat memenangkan persaingan. Persaingan yang terjadi dapat mempengaruhi rancangan produk yang dibuat serta keputusan penetapan harga jual produk. Di sini ada tabel. Untuk menjadi seorang wirausahawan yang baik, kita harus melaksanakan seperti apa yang terlihat di tabel ini. Yang pertama adalah riset pasar untuk mengetahui barang apa saja yang banyak peminatnya di pasar tersebut. Kemudian muncullah hasil riset. Hasil riset dikembangkan menjadi sebuah produk. Kemudian muncullah hasil rancangan. Hasil rancangannya diperolehlah proses produksi. Ada bahan, peralatan, dan cara kerjanya. Kemudian dihasilkanlah produk. Produk ini kemudian didistribusikan dan dipasarkan. Setelah didistribusikan dan dipasarkan, produk akan sampai di pasar. Nah, setelah sampai di pasar, akan ada evaluasi. Maksud evaluasi adalah kita mengolah kembali informasi atau data-data apakah produk yang kita jual sudah layak untuk ada di pasar atau dalam bahasa lainnya adalah sudah lumayan laku atau belum. Jika belum terlalu laku, maka kita harus kembali ke riset pasar, mengulang kegiatan ini dari awal lagi sehingga menjadi produk yang dicintai oleh pasar. Nah, ini dulu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih telah menonton video pembelajarannya. Silahkan dicatat di buku masing-masing. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.